Putri Kartika Hulu, saya peserta Latsar tahun 2026, angkatan 54 batch 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu di Puskesmas tempat saya bekerja, di mana ini merupakan tugas agenda 3 dari Bapak Pengampu, Bapak Hari Suharsa, SKM MKM. Di sini saya mengambil 5 isu utama, yaitu yang pertama, 1. Edukasi pasien hipertensi dan DM, kemudian kedua ada kepatuhan dan hygiene, kemudian yang ketiga rasionalitas antibiotik, yang keempat ada waktu tunggu pelayanan dokter umum itu masih tinggi, kemudian yang kelima ada cakupan screening penyakit tidak menular. Di sini saya hanya akan berfokus pada isu yang saya ambil, yaitu edukasi pasien hipertensi dan diabetes mellitus, di mana cakupan edukasinya itu hanya 58% pasien hipertensi dan DM yang menerima edukasi yang optimal dari tenaga medis atau dokter di tempat saya bekerja. Dampak utamanya itu komplikasi meningkat, angka rujukan naik, biaya kesehatan lebih tinggi, dan kepuasan pasien menurun akibat kurangnya edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Sumber datanya saya mengambilnya dari melalui audit rekam medis pasien hipertensi dan DM di tempat saya bekerja. Adapun beberapa metode analisis yang saya pakai untuk mengerucutkan isu tersebut, yaitu yang pertama ada metode analisis APKL, yang dimana analisis APKL ini yaitu aktual, kemudian ada problematik, kekelayakan, dan layak. Dari 5 isu yang saya ambil, saya menggunakan metode analisis APKL itu, saya dapati 3 isu tertinggi, yaitu 1. Belum optimalnya edukasi pasien hipertensi dan DM dengan skor 20, kemudian ada screening penyakit tidak menular belum optimal itu dengan skor 19, kemudian ada waktu tunggu pelayanan dokter itu masih tinggi, itu di skor 18. Selanjutnya saya juga memakai metode analisis USG untuk lebih mengkerucutkan lagi isu yang saya ambil. Yang dimana analisis USG ini yaitu urgensi, seriousness, dan chronic. Dari 3 isu yang saya dapati tadi di analisis APKL, menggunakan metode analisis USG saya menemukan 1 isu tertinggi lagi, yaitu belum optimalnya edukasi pasien hipertensi dan DM dengan skor 15. Di sini saya juga menggunakan analisis Fishbone yang dimana ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja faktor penyebab dari isu yang saya angkat dan memperkuat alasan kenapa saya mengangkat isu tersebut. Di sini saya mendapati ada 6 kategori, yaitu yang pertama kategori SDM-nya, di mana dokter terlihat sibuk, waktu konsultasinya terbatas. Kemudian kedua, keterampilan komunikasi belum optimal, dan yang ketiga, beban kerjanya tinggi, dan yang keempat itu variasi pengetahuan edukasi pasien yang beragam. Kemudian ada juga dia kategori manajemen, kategori metode, yang dimana dokter memegang SOP dan checklist edukasi yang kurang laku. Kemudian ada edukasi belum terstruktur. Yang ketiga ada evaluasi pemahaman pasien belum dilakukan, dan yang keempat dokumentasinya itu belum lengkap. Kemudian ada kategori pasien, yang dimana pasien dengan ekspresi bingung, literasi kesehatannya rendah, kemudian ada juga motivasinya rendah, kemudian ada kepatuhan minum obatnya kurang, dan kemudian tingkat pendidikannya yang beragam. Selanjutnya ada kategori sarana dan media. Di sini saya dapatin leaflet, poster, monitor edukasi, tablet, maupun ruang edukasi, dan juga media digital itu yang masih terbatas. Kemudian ada kategori manajemen, yang dimana kepala puskesmas mengatur program, monitoringnya itu belum rutin. Kemudian ada pelatihan yang belum berkala, selanjutnya ada indikator mutu belum tersedia, dan beban pelayanan masih tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada kategori lingkungan, di mana keluarga, pasien, rumah, dan fasilitas kesehatan bergaya kartun. Kemudian dukungan keluarga masih kurang. Selanjutnya budaya mempengaruhi kepatuhan terutama minum obat. Kemudian akses kesehatan terbatas dan faktor sosial ekonomi. Selanjutnya itu ini merupakan keterkaitan manajemen ASN dengan Smart ASN, yang dimana manajemen ASN dan akuntabilitas tenaga medis itu saya dapatin ada akuntabilitas, profesionalisme, dan pengembangan diri.
Kemudian untuk keterkaitan Smart ASN dan Smart Governance itu ada Smart ASN, kemudian ada inovasi digital yang di sini yang saya sebutkan tadi ada video edukasi, kemudian infografik, QR code, dan media sosial atau WhatsApp. Kemudian ada Smart Government dan pelayanan primer efektif. Selanjutnya di sini ada solusi Smart ASN. Yang pertama itu, strategi pertamanya menyusun SOP edukasi hipertensi dan DM dengan poin wajib edukasi terstruktur untuk setiap kunjungan pasien. Kemudian ada media edukasi digital seperti membuat QR code tadi ke video edukasi, leaflet, digital, kemudian banner, infografik, dan video singkat yang berdurasi 2-3 menit untuk pasien. Hal ini yang di atas itu masuk ke dalam literasi digital dan inovatif. Kemudian ada solusi yang kedua yaitu solusi Smart ASN-nya metode Teach Back, di mana pasien diminta mengulangi kembali pemahaman materi edukasi, yang di mana didapati nilai ASN berakhlak itu ada komunikatif dan berinteraksi pelayanan. Selanjutnya ada edukasi terintegrasi, yang di mana ini merupakan kolaborasi antar profesi yaitu dokter, perawat, apoteker, dan promosi kesehatan memberikan edukasi terpadu pada pasien. Di sini didapati nilai ASN berakhlaknya itu yaitu nilai kolaboratif diterapkan melalui koordinasi lintas profesi untuk memastikan edukasi pasien menyeluruh dan konsisten. Selanjutnya ada solusi yang ketiga yaitu monitoring edukasi, di mana monitoring edukasi ini merupakan komponen krusial untuk memastikan setiap pasien hipertensi dan diabetes mendapat edukasi yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik di setiap kunjungan di tempat saya bekerja. Yang dimana didapatin checklist edukasi wajib diisi tiap kunjungan pasien, dan di dalamnya ada indikator diet, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dan tanda komplikasi. Kemudian ada juga jadwal rutin yang dipantau, dan edukasi terdokumentasi dan terukur secara berkala. Selanjutnya, dari semuanya ini, penyebab dominan dan dampaknya yang teratas itu saya jumpai sumber daya manusia belum konsisten memberi edukasi kepada pasien hipertensi dan DM. Ini termasuk dengan dokternya atau tenaga medisnya. Kemudian yang kedua, pemahaman dan kepatuhan pasien yang rendah, resiko komplikasi yang meningkat, dan juga angka rujukan naik, dan biaya kesehatan lebih tinggi akibat kurangnya edukasi preventif. Di sini saya mengambil kesimpulan fokus perbaikan dan tujuan, di mana untuk peningkatan kompetensi komunikasi tenaga medis, kemudian penyusunan SOP edukasi baku, media edukasi digital, kemudian ada monitoring dan dokumentasi edukasi tiap kunjungan, kemudian dukungan manajemen dan teknologi informasi, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, manajemen ASN dan Smart ASN terwujud,